Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Maslih, di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-18 dan akan membahas tentang data class ya. Jadi data class ini apa? Jadi data class ini adalah fitur dari Kotlin ya, karena dia nggak ada di Java. Yang apa ya? Artinya adalah sebuah kelas yang diperuntukkan khusus untuk menyimpan data. Ya sesuai namanya lah. Uh, asal muasal dari kelas ini itu apa sih sebenarnya? Karena terkadang ketika kita membuat kelas, ya kita hanya menggunakan kelas itu sebagai sarana menyimpan sebuah data, sebagai model misalnya gitu ya. Jadi dia isinya hanya atribut-atribut atau properti-properti, jarang ada functionnya gitu. Nah, kita bisa melakukannya lebih ringkas atau lebih bijak mungkin ya, dengan data class di Kotlin. Karena ada beberapa function-function yang akan tercompile secara otomatis oleh compilernya gitu. Nah, jadi the compiler automatically derives the following members from all properties declared in the primary constructor. Nah, jadi equals dan hashcode-nya bakal sudah terhubung. Kemudian ada toString. Nah, toString-nya ini kan kalau teman-teman dari kelas biasa, biasanya kan nama kelasnya kemudian nama alamat kelasnya gitu, angka kode-kode gitu kan. Nah, kalau dia data kelas, ketika dia dijadikan toString, nah nanti muncul akan seperti ini gitu, nama kelas dan data-datanya. Kemudian ada function komponen n, yaitu untuk kita function corresponding to the properties in their order of declaration. Jadi nanti misal parameter atau argumennya ada 3, nanti ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, yang terakhir ada copy gitu ya. Nah, kita bisa menduplikasi atau membuat prototipe dari sebuah data class gitu dengan hanya menggunakan function copy ini. Jadi data class ini benar-benar kelas yang diperuntukkan khusus untuk menyimpan data. Mungkin teman-teman kalau udah nonton tutorial-tutorial Android di channel saya pasti sering melihat data class ini. Jadi ini maksud sebenarnya dari data class. Nah, jadi untuk memastikan konsistensi dan behavior dari generated code-nya, data class wajib memenuhi requirement berikut. Yang pertama, primary constructor-nya itu minimal punya satu parameter. Ya, karena ya dia wajib punya data lah ibaratnya. Kemudian semua parameter primary constructor harus ditandai dengan val atau var. Kemudian tidak bisa abstrak, open, sealed, atau inner. Ya, jadi dia hanya bisa data class, nggak bisa diturunkan, bukan abstrak, nggak bisa inner, nggak bisa sealed, dan lain-lain. Nah, tapi data class ini boleh mengextend kelas lain. Misal kita buat interface atau buat sebuah abstract class atau open class. Nah, nanti kita bisa menurunkan sifat dari kelas tersebut. Itu boleh di data class. Namun data class ini nggak bisa diturunkan lagi ke kelas bawahnya gitu. Kemudian dapat memiliki properti juga di dalam bodinya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Biasanya kan kalau kita buat data class, mungkin nanti lihat contohnya ya. Propertinya itu dimasukkan di dalam constructor gitu kan. Nah, tapi dia juga bisa memiliki properti di bodinya. The compiler only uses the properties defined inside the primary constructor for the automatically generated function. To exclude a property from the generated implementation, declare it inside the class body. Nah, jadi di sini kan ada function-functionnya ya, copy, komponen, toString, equals. Nah, dia ini hanya akan berlaku untuk data-data yang dimasukkan di dalam primary constructor. Nah, jika teman-teman ingin ingin mengekskludekan atau tidak ingin memasukkan data tersebut ke generated function ini, jadi dia di copy nggak akan ikut ke copy, atau di toString dia nggak akan tampil di toString. Nah, teman-teman bisa taruh propertinya di dalam class body-nya, nggak usah di constructor. Seperti apa kelihatannya? Nanti kita lihat di contoh di akhir. Kemudian kita bisa menduplikasi instance dari data class dengan function copy. Di awal saya sudah bilang ada function copy. Jadi caranya dengan seperti ini. Misal kita buat
objek atau instance dari Jack dengan user nama Jack umur 1. Nah, kemudian kita bisa buat kopiannya gitu ya. Kita buat loader Jack, kita tinggal panggil Jack.copy. Nah, kita juga bisa edit properti yang sudah ada gitu. Misalnya X-nya di 2 atau nggak diedit sama sekali juga bisa sebenarnya. Jadi Jack.copy tanda kurung, nah itu bisa juga. Jadi datanya nanti akan sama persis. Kemudian selanjutnya ada destructing declaration. Nah, ketika kita membuat sebuah data class, instance dari data class, nah kita bisa mendestruksikan data class tadi. Jadi ke variabel-variabel yang kita inginkan gitu. Misalnya di sini kan di dalamnya ada nama dan umur gitu. Nah, kita bisa tinggal langsung mengassign nama dan umur ini atau mengassign gen ini ke nama dan umur. Ini akan sesuai urutan dari parameter yang ada di dalam data class gitu. Nanti ketika di print dia name dan umurnya akan sesuai dengan isi dari data class gitu. Gen dan 35. Nah, ini cukup mudah ya, jadi kita nggak perlu buat satu-satu variable, misal file name sama dengan gen.name atau file age sama dengan gen.age. Nah, ini bisa dilakukan langsung seperti ini gitu ya, jika teman-teman ingin memisahkan setiap variabelnya. Nah, ini ada contohnya. Ini seperti yang saya bilang tadi bahwa propertinya semuanya dimasukkan di dalam primary constructor dan ada keyword file atau var. Di sini saya punya data class company, ada name, ada employees atau jumlah karyawannya, kemudian ada alamat gitu. Kemudian saya buat instance Palugada company. Namanya Palugada, employee-nya 100, address-nya di Zimbabwe gitu. Yang pertama, di sini saya mencoba nge-print Palugada company. Nah, karena print ini berbentuk string nantinya, nah dia akan menghasilkan seperti ini, company, name, employee, address dengan sesuai datanya gitu. Ini sesuai dengan function toString yang saya jelaskan di awal. Kemudian ada komponen n tadi. Jadi kalau kita panggil komponen 1, yang akan tampil di sini adalah, atau yang akan dipanggil adalah data pertama dari data class, yaitu Palugada. Kalau kedua dia berarti 100, kalau ketiga berarti dia Zimbabwe. Kemudian ada destruction declaration. Destructive, destructing declaration. Nah, kita bisa mendestruksi Palugada tadi menjadi 3 variabel. Saya buat name, number, address. Kemudian saya bisa buat kopiannya gitu ya. Kita bisa menduplikasi. Nah, saya di sini buat mock Palugada. Nah, kemudian Palugada company.copy. Nanti dia akan membuat kopiannya ke mock Palugada. Ini kenapa sih nggak langsung aja gitu ya, mock Palugada sama dengan Palugada company. Kalau nggak di copy dia bakal sama persis gitu ya. Kalau mock Palugadanya diedit nanti, Palugada company-nya bakal ikutan ke edit gitu. Makanya ini perlu function copy. Sehingga Palugada company dan mock Palugada nantinya merupakan instance yang berbeda gitu. Mungkin untuk lebih mudahnya kita akan coba praktekkan. Kita akan buat sebuah data class Kalau tadi employee, mungkin di sini kita buat club mungkin ya. Jadi misalnya klub bola. Yang pertama name, kemudian city mungkin ya, file nation. Nah, ini adalah data class standar. Kemudian saya akan buat function main-nya. Kemudian saya akan buat instance-nya mungkin ya, dari klub apa ya mungkin ya. Leicester. Klub namanya Leicester. Kemudian city-nya di Leicester. Nation-nya England.
Kemudian, nah ini saya akan coba print ya. Kalau teman-teman lihat hasilnya nanti akan sesuai dengan format yang ada di PPT tadi. Karena yaitu function generated functionnya lah. Jadi akan lebih mudah. Jadi teman-teman nggak perlu membuat atau mengoverride function toString untuk menampilkan data-datanya gitu. Cukup dengan langsung pakai data class, nanti toString-nya langsung akan menampilkan data-data dari kelas tersebut atau instance tersebut. Ini cukup lama ya, karena baru pertama compile. Nah, ini contoh dari toString-nya. Dia akan menampilkan nama kelasnya, kemudian data-datanya gitu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk yang ada di constructor ya. Kali ini kita akan coba misal buat property di kelas body-nya gitu ya. Mungkin supporter gitu ya. Supporternya apa ya? Saya nggak tahu namanya. ABC aja mungkin ya. Nah, misalkan kita taruh propertinya di dalam body, kemudian kita jalankan lagi, nah dia nanti nggak akan ikut tergenerate gitu. Tuh, karena yang digenerate adalah yang di dalam primary constructor. Jadi ini kita hapus lagi aja, karena jarang juga sebenarnya. Kemudian selanjutnya tadi ada apa lagi ya? Oh ya, komponen 1, komponen 2. Jadi kita bisa panggil gitu ya, komponen 1, komponen 2, komponen 3. Karena di sini ada 3 komponen gitu ya. Coba misalnya kita hapus jadi tinggal 2 misal. Nanti dia komponennya ya tinggal 2 aja gitu. Nah, ini akan menyesuaikan dengan jumlah parameter dari data kelas tersebut gitu ya. Komponen 1 artinya parameter ke-1, komponen 2 artinya parameter kedua gitu, dan seterusnya. Ini jarang digunakan sih sebenarnya, tapi bisa jadi cukup bermanfaat. Kemudian ada destructing declaration ya. Jadi kita bisa memecah mungkin ya isi dari data kelas tersebut ke variabel-variabelnya secara langsung gitu. Misalnya kita buat file name dan city. Nah, ini kita tinggal masukkan aja gitu, Leicester. Karena ya parameternya ada 2. Di sini deklarasinya juga ada 2, jadi sesuai lah. Nah, ini beda gitu, misalnya kalau kita buat jadi 3, ini nggak bisa karena nggak sesuai dia. Leicester cuma punya 2, mintanya 3, itu nggak bisa, jadi harus menyesuaikan juga kalau untuk ini. Nah, nanti name ini akan terisi dengan name atau komponen pertama dari klub, kemudian city ini akan terisi oleh komponen kedua dari klub gitu. Ini adalah destructing declaration. Kemudian yang terakhir kita bisa lakukan copy gitu ya. Kita mungkin buat Leicester KW misalnya gitu ya. Kemudian kita copy dari Leicester. Kemudian kita ganti misalnya Leicester KW-nya, kita ganti namanya jadi KW Leicester. Oh, karena dia file, dia nggak bisa diganti, kita ganti jadi var deh. Kemudian kita bandingkan gitu ya. Leicester asli kemudian Leicester KW. Kita akan bandingkan yang aslinya dengan kopiannya. Oh, ini saya lupa
tanda kutip ya. Harusnya dia akan berbeda karena yang kedua ini kita ubah jadi KW Leicester namanya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini yang klub abaikan, kemudian Leicester asli namanya Leicester United. Kalau yang KW Leicester. Artinya kita bisa mengubah namanya kan ya. Nah, berbeda kalau kita nggak pakai copy gitu ya misalnya. Saya akan komen dulu yang ini. Kemudian saya akan jalankan lagi. Nah, perubahan di sini meskipun dia variabelnya beda gitu ya. Tapi variabel ini merujuk ke instansi yang sama gitu. Makanya ketika teman-teman ngubah Leicester KW, ngubah nama Leicester KW, ya Leicester ini akan ikut berubah juga namanya. Itu terbukti dengan ya ini isi dari data kelasnya gitu. Kita bisa lihat di terminal atau di konsol. Nah, ini manfaat dari copy mungkin ya. Jadi kita nggak perlu buat secara manual lah intinya. Jadi banyak banget kegunaan dari data class ini karena memang diperuntukannya untuk data. Jadi jika teman-teman ingin membuat model atau mungkin mengambil respons dari API atau untuk sebagai model yang disimpan di database, nah ini data class merupakan pilihan yang tepat mungkin ya untuk Kotlin ini. So mungkin cukup sekian untuk materi dari data class. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.